Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa SD Muhammadiyah Kleco melaksanakan kurikulum merdeka yang diawali dari kelas 1 dan kelas 4. Kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kalau kemarin di kelas 3 itu masih tematik, yang di situ terdiri dari beberapa muatan. Nah, untuk yang sekarang ini, kurikulum merdeka ini hampir sama dengan kurikulum sebelum kurikulum 2013, yaitu kurikulum KTSP. Yang berbeda adalah IPA dan IPS-nya digabung menjadi IPA. Kurikulum ini dengan pembelajaran yang berfokus pada konten atau isi materi yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Untuk capaian pembelajaran, jadi di kurikulum merdeka ini sudah tidak ada lagi KIKD Bapak Ibu, hanya berganti nama menjadi capaian pembelajaran. Nah, dalam kurikulum merdeka membagi capaian pembelajaran itu menjadi 3 fase. Fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Nah, SD Muhammadiyah Kleco baru mengawalinya di kelas 1 dan kelas 4. Jadi kelas 1 fase A, fase B kelas 4. Pembelajaran kurikulum merdeka itu sendiri yaitu pembelajaran intrakurikuler, diatur berdasarkan mata pelajaran. Jadi bukan tematik lagi, ya bahasa Indonesia, IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek ini kami lakukan pada saat penilaian tengah semester bagi kelas 2, 3, 5, 6. Karena di kurikulum merdeka tidak ada PTS Bapak Ibu bagi kelas 1 dan 4. Ya, tidak ada PTS. Jadi besok jadwalnya kelas 2, 3, 5, 6 penilaian tengah semester bagi kelas 1 dan 4 akan melaksanakan proyek. Begitu. Nah, untuk modulnya ini baru kami rancang, insya Allah sebelum PTS dilaksanakan akan kami bagikan, gitu. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini siswa dibimbing membuat karya berdasarkan tema setiap semester dan dipamerkan dalam gelar karya saat akhir semester nanti. Jadi proyeknya itu setahun 2 kali di akhir semester. Dan kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan juga terdapat dalam kurikulum di SD Muhammadiyah Kleco. Ketentuan kurikulum merdeka. Semua mata pelajaran pada fase B kelas 4 disampaikan dengan pendekatan berbasis mata pelajaran. Semua mata pelajaran kecuali muatan lokal di 5% setiap mata pelajarannya. Total alokasi waktu setiap minggu adalah 39 jam pelajaran untuk intrakurikuler dan 7 jam pelajaran untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila selama 1 tahun, terdapat 36 minggu efektif. Struktur kurikulum berisi
proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Nah, untuk muatan kurikulum berisi capaian pembelajaran dan asesmen, pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional pendidikan. Nah, untuk mata pelajaran sendiri di muatan agama itu masih sama, Al-Quran, akidah, ibadah, akhlak, dan tarikh. Tapi nanti jadi satu menjadi pendidikan agama Islam. Muatan nasional, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, seni rupa, dan IPA. Muatan lokal sendiri, bahasa Jawa, seni batik, dan pilihan sekolah itu bahasa Inggris dan TIK. Nah, untuk penilaian sendiri terhadap kemajuan belajar siswa, ini penilaian sikap dilakukan saat proses pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan saat proses pembelajaran. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini ada dua penilaian Bapak Ibu. Penilaian kognitif ada dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian pembelajaran formatif itu ada di akhir pembelajaran. Saat proses pembelajaran, penilaian formatif itu pada saat proses pembelajaran tugas-tugas seperti biasa, dan untuk akhir pembelajaran itu dinamakan penilaian sumatif yang terdiri dari penilaian harian, PAS atau PA. Nah, Bapak Ibu, laporan hasil belajar siswa ini hampir sama dengan kurikulum 2013. Hasil belajar siswa itu dilaporkan dalam bentuk deskripsi sesuai capaian siswa dalam fase tersebut. Dan untuk proyek profil pelajar Pancasila, raportnya tersendiri karena ini berdiri sendiri. Proyek itu berdiri sendiri, jadi nanti ada rapat tersendiri. Laporan hasil belajar disampaikan pada orang tua setiap akhir semester seperti tahun sebelumnya di kelas 3. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum Merdeka? Yaitu yang pertama, dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka ini. Orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Nah, orang tua juga dapat mempelajari buku teks yang digunakan pada kurikulum Merdeka ini melalui buku.kemdikbud.go.id. Apakah kriteria ketuntasan minimal KKM masih berlaku pada kurikulum Merdeka? Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal KKM. Kalau dulu, KKM bahasa Indonesia berapa? 75. Nah, gitu. Nah, sekarang tidak berlaku itu Bapak Ibu. Nah, kriteria untuk menentukan kelayakan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang atau ke kelas berikutnya itu merupakan keputusan guru dan satuan pendidikan. Jadi yang tahu itu guru. Jadi dari capaian pembelajaran itu nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran.
Nah, dari tujuan pembelajaran itu ada 5 misalnya. Nah, anak ternyata bisa menguasai 1, ya sudah, berarti itu bisa gitu. Tidak harus 5 itu semuanya anak menguasai. Ada yang menguasai, ada yang tidak. Begitu. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru menentukan capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum? Nah, capaian belajar diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan belajar. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Karena dari capaian pembelajaran diturunkan dari tujuan pembelajaran itu tidak hanya 1, 2, bahkan bisa 5. Nah, bagaimana mengukur ketercapaian pembelajaran? Satuan pendidikan dan pendidik memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi sepenuhnya sekolah yang menentukan, sekolah, guru kelas dan sekolah. Sekarang kembali ke sekolah yang tahu peserta didiknya bagaimana, keadaan peserta didiknya bagaimana, begitu. Jadi sekarang malah tidak ada standar ya. Pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa proyek itu akan dilakukan selama kelas 2, 3, 5, 6 PTS. Nah, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitar. Contohnya tema kearifan lokal. Nah, proyek temanya kearifan lokal. Judulnya misalnya makanan favoritku misalnya. Nah, kearifan lokal makanan favoritku. Kota Gede itu makanan khasnya kipo. Nah, anak-anak belajar membuat kipo di situ. Nah, anak-anak membuat kipo di situ. Nah, menyiapkan bahannya sendiri, membuat sendiri, dan besok juga gelar karya juga membuat lagi. Kalau proyek itu misalnya pas PTS kita latihan dulu, latihan membuat kipo, dan besok gelar karyanya benar-benar besok disaksikan oleh wali murid, sekalian mengambil rapot, dan nanti ada tamu undangan, dan di situ anak-anak belajar membuat kipo bersama-sama. Nah, seperti itu. Nah, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, budaya, wirausaha, dan teknologi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Nah, itu salah satunya proyeknya itu kearifan lokal, terus ada gaya hidup berkelanjutan, dan seterusnya. Saya akan melanjutkan ke program kelas 4. Kemarin awal-awal masuk kita sudah melaksanakan bersama anak-anak
yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Perubahan lagi, jadi kami mohon maaf. Yang ketiga, pembentukan pengurus, tata tertib dan perangkat kelas. Alhamdulillah juga sudah terpasang di setiap kelas. Sholat duha setiap hari saat istirahat kedua juga alhamdulillah sudah kami laksanakan setiap harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, dan mohon untuk tidak terputus seperti tadi disampaikan Bu Hindun, dilaksanakan lagi setiap weekend di rumah, setiap Sabtu dan Minggu. Nah, kemarin ada awal-awal itu ada beberapa anak yang, Bu, aku sudah sholat duha di rumah. Loh, jam berapa? Jam 6, Bu. Oh iya, jam 6 itu memang sudah bisa sholat duha. Tapi Bu Guru pengen kamu sholat duhanya bersama teman-teman di sekolah, karena di situ kita belajar bersama-sama, ada memanjatkan doa bersama-sama. Selanjutnya sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah juga anak-anak awal-awal itu kami mengkondisikannya dengan ini ya Bu, dengan susah payah awal-awal itu, karena adaptasi dari anak-anak libur terus harus seperti ini, harus aturannya harus seperti ini ya, tapi nggak apa-apa. Nah, semakin kesini anak-anak sudah tahu kalau di masjid langsung wudhu, langsung masuk masjid, langsung duduk. Saya juga sama Bapak Ibu Guru juga menyampaikan, nah, masjid ini bukan masjid milik sekolah. Masjid ini adalah masjid milik umum. Jadi Bu Guru minta, Pak Guru minta sampai di masjid jaga nama baik SD Muhammadiyah Pleco, jaga bicara, jaga sikap, begitu. Nah, untuk selanjutnya sholat Jumat juga sudah kami laksanakan dengan baik. Untuk anak-anak putra juga kami kondisikan, Bapak Ibu Guru, Pak Udin juga mengkondisikan. Untuk anak putri ada keputrian Bapak Ibu, ya ada keputrian di bawah masjid. Nah, anak-anak itu alhamdulillah awal-awal itu sudah sebelum hari Jumat dimulai kami sudah menyampaikan. Yang hari ini kebetulan kelas saya kelas 4 sidik. Hari ini yang tugas kelas 4 sidik. Jadi nanti anak putra sudah naik, anak-anak putri kelas 4 sidik sudah menyiapkan tikar di bawah dan memimpin hafalan anak-anak yang lain, anak putri yang lain. Itu kami sudah membuat jadwal Bapak Ibu. Jadi Jumat pertama itu kelas 4 sidik, Jumat kedua yang menyiapkan yang di bawah keputrian itu kelas 4 Fatona dan sebagainya. Apa saja yang harus disiapkan juga kami sudah menyampaikan. Nah, manfaat keputrian banyak sekali. Ternyata ini saya mendapatkan guru kelas 4 sidik banyak yang sudah mens datang bulan. Ya anak-anak, ya ada kemarin saya lihat, saya cek itu ada 5 yang sudah. Nah, dari keputrian itu kami bisa menyampaikan bagaimana sih kalau persiapan untuk mau tanggalnya datang bulan dan sebagainya. Nah, itu terus ada cerita-cerita, ada kisah nabi dan hafalan ada di situ. Nah, latihan soal pagi setiap pagi juga sudah alhamdulillah kami laksanakan, namanya sarapan pagi Bapak Ibu. Jadi itu manfaatnya untuk mengkondisikan anak biar sampai di sekolah biar tahu tugasku tuh apa sih, biar tidak berkeliaran kemana-mana. Nah, tidak keluar kemana-mana. Nah, dan di sarapan pagi itu juga ada latihan soal sebelumnya atau perkalian yang memang masih sederhana biar mengingat anak-anak untuk hafalan perkalian juga. Nah, untuk doa dan tadarus pagi, hafalan bacaan sholat dan literasi juga alhamdulillah kami selingi dengan itu. Untuk tahfidz dan BTAI ini kami laksanakan insya Allah awal Agustus bulan minggu depan insya Allah kami laksanakan.
Sebetulnya kuliner wajib dan pilihan outing kelas juga insya Allah segera akan kami laksanakan karena anak-anak sudah abonnya kapan, outingnya kapan? Saat ya, proyek dilaksanakan saat kelas lain PTS ya, tadi sudah saya sampaikan. Untuk pameran hasil proyek dilaksanakan setelah PAS. Pamerannya deh, tapi kalau untuk pembuatan proyeknya itu saat kelas yang lain 2, 3, 5, 6 PTS. Nah, penilaian cenderung pada proses pembelajaran, rapot berupa deskripsi ketercapaian tujuan pembelajaran seperti rapot kurikulum 2013. Nah, untuk aplikasi Robeco ya Bapak Ibu, aplikasi Robeco ini termasuk unggulan sekolah penerapan blended learning. Jadi kadang ini memang belum kami laksanakan, jadi kadang materi yang kami sampaikan di kelas insya Allah akan kami share kembali di aplikasi Robeco. Ya, jadi anak-anak di pas weekend melihat lagi materi dari Bapak Ibu guru nanti bisa dilaksanakan dibuka lewat aplikasi Robeco. Dan penilaian juga kadang besok akan kami lakukan di Robeco nih Pak Udin. Ya, tapi tidak semuanya. Yeah. Untuk bimbel itu mungkin ini di semester 2 ya Pak Udin. Untuk bimbelnya itu merujuk persiapan ANBK dengan model soal literasi dan numerasi. Kenapa? Agar melatih anak besok di kelas 5 itu siap ANBK. Jadi siap dengan soal-soal yang bacaannya banyak gitu. Jadi soalnya kadang itu anak bacaannya banyak, males baca. Nah, besok bimbelnya akan merujuk ke situ, persiapan ANBK di kelas 5 dengan model soal literasi dan numerasi. Untuk outbound, ini melihat situasi dan kondisi, besok akan diumumkan di lain waktu. Nah, itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.